Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau makan empek-empek kapal selam, jangan dimakan di hari biasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya masih banyak yang sedang puasa. Salam adalah ungkapan diambil dari kata salam. Dalam kamus Arab Inggris, salam, peace, damai. Allah yang kita sembah, maha kedamaian. Itu yang kita ucapkan selesai sholat. Allahumma antas salam. Kedamaian kita malam ini bukan dari kita. Ini anugerah dari Allah. Maka kita katakan, wa minkas salam. Dan kita pun akan kembali menghadap Allah dalam kedamaian husnul khatimah. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kita ingin hidup ini adem, ayam, tentram, nyaman. Fahayyina rabbana bis salam. Dan setelah mati, kita ingin masuk ke dalam surga. Surga itu disebut dengan wa adkhilnal jannata daras salam. Lalu untuk apa kita dididik? Tidak makan, tidak minum, tidak ada hubungan seksual. Kita sedang diajarkan berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, puasamu untukku. Ini hadis membingungkan. Allah untuk apa puasa kita? Allah itu tidak perlu kepada makhluk. Wa huwal ghani, dia maha kaya. Al-hamid, maha terpuji. Dia tak perlu pada kita. Tapi kenapa dia berkata, as-saumu li, puasamu untukku. Maka kata ulama, makna puasamu untukku. Allah tidak makan, kita tidak makan. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tidak ada pasangan, tidak ada seksual, tidak ada biologis. Kita juga melakukan hal yang sama. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sedang berpuasa. Ustadz, puasa Ramadan sudah. Puasa Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala sama seperti puasa sepanjang tahun. Puasa 30 hari, tambah Syawal 6 hari. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun 360 hari? Hebatnya orang beriman. Man ja'a bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, dapat 10 kebaikan. Sekali dapat 10. 1 hari jadi 10 hari. 300 hari dari 30 hari. 6 hari jadi 60 hari. 300 tambah 60 sama dengan 360. Apa makna yang terkandung di balik ini semua? Jangan terjebak pada rutinitas. Siap? Siap lepas dari rutinitas? Insya Allah. Tapi kalau sudah disebut insya Allah itu artinya iya. Kadang sebagian kita kalau insya Allah itu tidak. Gimana? Datang besok. Insya Allah. Tidak. Insya Allah iya. Maka dalam hal ini jangan sampai terjebak, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan hati, tahan pikiran, tahan nafsu, tahan semuanya. Tapi hanya sebatas itu saja. Kita ingin kemampuan ini, kemenangan ini adalah kemenangan yang abadi. Kemenangan abadi itu apa namanya? Unlimited edition. Jangan hanya selesai bertakbir, selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil ham. Ketupat setengah piring. Habis. Hari raya kedua mencret. Bukan ini tujuan kemenangan. Kemenangan adalah bertambah. Apanya yang bertambah? Alhamdulillah Ustaz Somad. Selama 30 hari ini 3 bertambah. Bertambah berat badan. Bertambah gula darah. Bertambah kolesterol. Bukan itu yang bertambah. Apanya bertambah? Pertama, bertambah semangat sholat berjamaah. Alhamdulillah masjid-masjid kita penuh melimpah ruah. Tapi sayangnya pengisi masjid itu 2. Pemain naturalisasi dan pemain cadangan. Begitu berakhir sampai masanya tinggal pemain tetap. Dia muazzin, dia imam, dia makmum, dia yang bersihkan WC, dia yang nyapu halaman. Masih syukur ada dia yang menyelamatkan. Kalau sampailah musola, surau, langgar, masjid, kosong dari sholat berjamaah. Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung dikuasai setan. RT-nya kesetanan. RW-nya kesetanan. Camatnya kesetanan. Bupatinya kesetanan. Wali kotanya kesetanan. Udah sampai itu aja. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah takbir kemenangan telah kita kumandangkan bersama selepas kita mengikuti sebuah pesantren kilat, yaitu di bulan Ramadan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, tentu saja dalam kualitas ibadah. Nah, dalam segmentasi selanjutnya, orang yang dikatakan menang adalah orang yang telah mendapatkan perubahan di dalam dirinya. Apa sesungguhnya yang berubah setelah kita mampu melampaui ujian berat di bulan suci Ramadan? Pemirsa, selamat mengikuti. Silakan, Yai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Semangat sholat berjamaah ini terus kita jaga. Jangan sampai hilang. Layan tahiyanna. Hai mereka yang sholat berjamaah. Berhenti. Jangan sampai sholat di rumah. Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di kamar. Mereka yang sholat di kos-kosan. Mereka yang sholat di ruang, mereka yang sholat di kantor, layan tahiyanna, berhenti. Kalau tetap mereka sholat di sana, la uharriqadna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah-rumah yang terbakar karena meninggalkan sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah tadi sholat maghrib berjamaah melimpah. Sholat isya berjamaah melimpah. Ustadz ikut? Enggak. Dari mana Ustadz tahu? Streaming.com. Jamaah melimpah ruah. Dan yang sholat itu anak-anak muda. Luar biasa. Saya tidak sanggup sholat berdiri Pak Ustadz. Duduk di kursi. Macam naik pesawat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak sanggup duduk Pak Ustadz. Miring. Di atas tempat tidur. Arah kiblat. Miring pun gak bisa, tangan sakit, telentang. Pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Telentang pun tak bisa Pak Ustadz. Kami sholatkan ramai-ramai. La kafarata laha illa dhalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat. Tidak ada yang bisa membayar sholat. Kecuali sholat itu sendiri. Hei anak-anak muda yang suka meninggalkan sholat. Tiba-tiba nanti kau bertawad. Lalu pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Memangnya hajimu, umrahmu bisa menebus salatmu yang tinggal? Tidak. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja. Faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Jangan kuat-kuat Pak Ustaz. Secara nyata. Oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan sholat. Hai anak-anak gadis muda belia. Mudah-mudahan kalian mendapatkan suami yang rajin sholat berjamaah. Yang bilang amin yang gadis. Udah punya cucu, amin.
Ustadz, kami yang udah punya cucu bilang amin, maksudnya untuk cucu kami. Alhamdulillah. Nenek-nenek masih mendoakan cucunya. Karena dia dulu pernah merasakan bahagianya dengan kakek yang rajin sholat berjamaah. Selendang kakekmu masih kusimpan sampai hari ini walaupun lapuk. Nenek. Kenapa pegang sapu tangan itu sudah lapuk, lusuh? Kan banyak sapu tangan baru di Simpang Limun. Cucuku, sapu tangan yang kusimpan, kupegang ini tidak ada apa-apanya. Bukan kainnya yang kulihat. Lalu apa? Ada cerita di balik ini cucu. Apa ceritanya, Nek? Aku mau tahu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah arti sapu tangan? Apalah arti cincin intan berlian? Tapi ada cerita di balik itu. Begitu juga dengan malam ini. Anak lajang, anak gadis dipertemukan Allah sampai masanya menikah. Sampai masanya mengandung. Sampai masanya punya anak. Anak bertanya, Papa. Gimana sih Papa jumpa sama ibu dulu? Waktu itu ada pengajian tablik akbar, nak. Di mana? Di lapangan Astaka. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Somad namanya. Mana Ustadz itu sekarang Pak? Udah mati. Inilah jamaah. Cerita mati dia bukan sedih ketawa. Mestinya udah mati. Janganlah Ustaz. Jangan tinggalkan kami Ustaz. Kita ulang lagi. Papa. Jangan panggil papa nak. Kita makan sambal belacan. Ayah. Ya, ayah jumpa sama ibu dulu di mana? Di Medan. Apa acaranya? Jalan-jalannya? Tidak. Show musik dangdut ya? Tidak. Acara konser ya? Tidak. Acara apa? Pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengisi pengajian waktu itu? Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mana dia sekarang? Sudah mendahului kita. Nah. Begitulah. Saya tahu walaupun kalian pura-pura tapi aku bahagia. Kadang untuk membahagiakan orang kita perlu kepura-puraan. Jujur itu menyakitkan bro.